Halo guys, selamat datang kembali. Jadi pada episode kali ini saya akan bahas tentang ekonomi Islam. Dan saya udah kedatangan teman saya. Kita sambut, ini dia. Halo Elma. Halo Mas. Gimana kabar? Alhamdulillah, selalu dalam lindungan Allah, baik-baik saja. Mas Zamzam, Mas Zamzam gimana kabarnya juga nih? Habis lulus. Kamu kan juga habis lulus juga. Oh iya. Menjadi beban orang tua. Oke, udah ini ya agak normal ya setelah pas wisuda ya. Iya, alhamdulillah normal sekali. Aduh, pasti sudah banyak sekali beban fisik, beban mental, beban pikiran, semuanya jadi beban malah. Tapi beneran itu kenapa tuh pas wisuda kok tiba-tiba drop gitu? Soalnya emang gara-gara itu loh Mas, begadang buat orderan banyak, bisnis buka, terus belum makan, jadi fisiknya bener-bener terforsir. Apalagi kalau wanita kan ribet ya, pakai kerudung kayak dicekal, terus pakai baju-baju juga, maksudnya beda gitu loh kalau sama laki-laki, make upnya udah berapa jam, jadi memang bener-bener terforsir sehatannya. Tapi iya sih, yang laki-laki malah gak make upan malah. Iya, laki-laki mah pakai motor ke acara wisuda los, biasa aja. Tapi gak apa-apa kan, yang penting happy ending, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, nggak sia-sia. Tapi dari setelah acara itu nggak happy ending, tetap sad ending, tetap sakit, muntah terus. Bener-bener pengalaman yang nggak terlupakan. Lihat teman-teman yang lain senang-senang, kita cuma mikir masuk angin. Oke. Gitu, Mas. Gak apa-apa sih, mesti jadi cerita tersendiri lah gitu. Oke, terus jadi nanti kita gunain bahasa Indo aja ya, Mel. Oke. Nah, ini berarti yang ditanyakan program studiku ya Mas, ekonomi syariah ya, ekonomi Islam. Ya, betul. Nanti kurang lebih kita bahas inilah ya, ekonomi Islam gitu ya. Oke. Ini tak rekam loh ya, nggak apa-apa loh ya. Ya nggak apa-apa dong. Kita kan sambil sharing-sharing diskusi. Udah lama setelah dihempaskan dari kampus, sudah lama gak diskusi-diskusi bareng sama teman-teman. Oke. Sinyalnya agak susah apa gimana ya Mas? Maksudnya lama gitu loh, kayak loading ngomongnya. Enggak sih, ini udah lancar sih. Oke. Jadi sebenarnya ekonomi Islam itu kalau di Unisnu kan ada perbankan syariah, ada juga ekonomi Islam. Nah sebenarnya ekonomi Islam sama perbankan syariah itu dibilang sama ya hampir sama, dibilang beda ya tetap ada bedanya. Kenapa beda? Karena gini, kalau kita membicarakan mengenai perbankan syariah itu kan lebih mendasar gimana sih untuk di bank itu ekonominya gitu, lebih mendasar ke perbankannya. Gimana caranya kita kinerjanya di bank. Terus kalau di ekonomi Islam itu lebih universal, lebih umum Mas. Ada tentang reksadana syariah, ada tentang saham-saham syariah, bagaimana cara kita investasi saham tapi dalam lingkup syariah. Terus bagaimana kita mempelajari tentang ekonomi tapi ya yang berasaskan syariah, berdasarkan Islam itu seperti apa, mulai dari ada akad-akad juga gitu. Jadi dipelajari di situ. Tapi tidak menuntun kita fokusnya ke ekonomi doang, tapi ada manajemen juga di situ, ada akuntansinya juga. Jadi benar-benar lengkap kalau menurutku di ekonomi Islam. Oke, berarti kurang lebih itu kayak mempelajari ya kayak akad-akad buyut, terus pokoknya semua sistem keuangan yang berbasis Islam gitu ya. Ya, betul sekali. Nah, sebelum kita lebih mendalam tentang akad-akad, itu kita diajari sebenarnya perbedaan mengenai ekonomi syariah atau ekonomi Islam ini dengan ekonomi konvensional itu seperti apa, dasar yang paling dasar dulu. Kita bahas ekonomi syariah ya harus tahu apa sih bedanya, terus sebenarnya ekonomi syariah itu seperti apa sih sebelum masuk akad-akad ya Mas. Dulu soalnya aku memang belum ada dasar sama sekali untuk belajar mengenai ekonomi syariah karena lulusan dari IPA. Jadi belajar dari benar-benar dari nol dan alhamdulillah bisa mengikuti dengan baik. Oke, dari IPA. Kalau dulu kok tertarik masuk di ekonomi Islam, ada cerita tersendiri? Sebenarnya gini Mas, dulu itu aku daftarnya di manajemen, udah ikut tesnya dan udah dapat potongan malah. Cuma karena
itu bayarnya cuma waktunya gelombang pertama itu tinggal 3 hari, dan bayarnya di manajemen itu termasuk kalau kategori ekonomi itu ekonomi yang banyak gitu loh, maksudnya agak mahal, jadi aku pindah duluan ke ekonomi Islam. Jadi sebenarnya gitu sih, karena ya kalau kayak ada podcast seperti ini, ada live Instagram yang mempelajari mengenai program studi, itu menurutku sangat bagus sekali karena akan memberikan dampak yang positif, memberikan pemahaman kepada teman-teman yang memang belum berpengalaman dan belum tahu sebenarnya pembelajaran nanti seperti apa gitu. Jadi kalau alasan terbesar ya memang dari ekonomi itu sih, dan termasuk di FEB kan yang paling murah di ekonomi Islam. Oke, tapi akhirnya kan tetap enjoy perkuliahan juga kan? Ya, enjoy karena di situ kan ekonominya ekonomi syariah, dan aku itu notabene dari sekolah MTS, MA gitu. Jadi agama yang didalemin. Maksudnya masih nyambung gitu loh. Oh, oke. Soalnya Dan oke, lanjut. Dan gini Mas, di ekonomi Islam itu kita juga akan membahas mengenai hadis-hadis, mengenai dasar-dasar yang ada di Al-Quran tentang itu, ekonomi, tentang bagaimana bermuamalah yang bagus. Jadi ada kitab-kitab khususnya juga. Pokoknya seru lah. Oke, berarti ada kajian keagamaan juga, terus dibalut dengan ini ya, dengan perkuliahan. Iya, betul sekali. Soalnya gini, terus terang kalau mendalami, kebetulan aku alumni aliyah sih, ya tahu terkait Kitabul Buyuk. Kalau bahasa Arabnya kan jual beli kan buyuk kan. Nah, ya, betul. banyak sekali akad-akad yang dibuyuk. Kalau pas aliyah itu kayak kita tuh sebetulnya belum ini apa ya? Pikiran kita tuh belum nyampe belum nyampe untuk memahami hal tersebut. Tapi kalau pikiran kita udah pada atas SMA ketika kuliah, itu insya Allah itu bisa mudah nangkep kayak murabahah, kemudian akad ijarah dan lain seterusnya, itu bisa ditangkap kalau seandainya, saya yakin itu bisa ditangkap kalau nanti di kuliah. Soalnya beda kalau di aliyah, jujur ya kayak kurang paham aja, tahu akad ini, tapi belum bisa kayak benar-benar mendetail gitu. Tapi kalau di ekonomi Islam itu benar-benar dikaji gitu ya. Iya, benar-benar dikaji. Soalnya gini, kalau kita dulu di aliyah itu kan tidak hanya terfokus dengan pelajaran-pelajaran 1 atau 2 sih Mas. Banyak banget, malah hampir 18 pun, 13 pun ada ya pelajaran, dan kita harus menguasai semua. Tapi ketika kita membicarakan di bangku perkuliahan, itu kan memang kita terfokus ada kaitannya gitu loh. Misalnya mengenai manajemen keuangan syariah, itu pasti ada kaitannya masih dengan akad-akad. Kita membahas mengenai akuntansi syariah, juga membahas mengenai akad-akad bagaimana debit kreditnya ketika ada akad murabahah, ketika ada akad musyarakah, kayak gitu. Jadi masih tetap satu lingkup gitu loh pembelajarannya, cuma dalam ruangan yang berbeda-beda gitu. Kalau dari basic dasar semester 1, semester 7 kurang lebih tahap-tahapannya gimana pelajarannya? Kalau dari semester 1 itu lebih diajarkan pengenalan dulu ekonomi syariah itu seperti apa, perbedaannya dengan ekonomi konvensional itu apa. Nah, itu di dasar. Kalau sudah masuk di dasar, udah tahu perbedaannya, ke atas lagi mengenai akad-akad yang ada di ekonomi syariah, baik itu rukunnya kayak gitu. Selanjutnya mengenai manajemen keuangan syariah, terus ada juga manajemen, pokoknya yang berbau-bau syariah gitulah Mas. Terus ada lagi nanti yang paling yang paling atas di semester tua itu, gimana caranya kita menyelesaikan studi kasus yang dikaitkan dengan akad-akad gitu. Seandainya ada permasalahan ketika orang yang menjual rumah terus belum ada barangnya, itu termasuk akad apa, gimana cara menghalalkannya, kayak gitu Mas. Lebih rumit lagi kalau di semester tua.